Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Daily Devotion hari ini dan firman Tuhan terambil dari 2 Tawarik pasal 7 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 22. Dan ini berbicara tentang bagaimana pada saat itu Salomo menyelesaikan daripada pembangunan daripada rumah Tuhan. Dan saya memberikan judul daripada renungan hari ini, menyelesaikan rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Dan saudara, di ayat 14, kalau berbicara tentang 2 Tawarik 7, biasanya ayat yang paling terkenal adalah di ayat ke-14. Ayat 14 firman Tuhan bilang begini, dan umatku yang atasnya namaku disebut, ketika mereka merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan keadaan negeri mereka. Ayat 15, sekarang mataku terbuka, telingaku lalu menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Dan ayat ke-17 bahkan firman Tuhan bilang ini, mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu. Jadi ada janji pemulihan, ada janji peneguhan daripada tahta pada saat itu, dan janji bahkan Tuhan menaruh telinganya memperhatikan setiap doa-doa yang dinaikkan. Saudara, semua ini biasanya yang kita kenal dan ayat-ayat menjadi favorit di dalam 2 Tawarik 7. Tapi tahukah saudara bahwa ketika ada sebuah ayat yang penting di ayat 11 yang mendahului daripada semua janji Tuhan yang barusan kita baca, janji pemulihan, janji Tuhan mendengar doa, bahkan Tuhan akan meneguhkan tahta, atau kalau dalam hari ini Tuhan akan terus memelihara hidup kita. Di ayat 11 firman Tuhan bilang begini, saudara. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Saudara, ada 3 hal yang menjadi syarat bagaimana kita bisa menyelesaikan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama adalah firman Tuhan bilang, demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan. Saudara, yang pertama adalah menyelesaikan urusan Tuhan atau kehendak Tuhan sampai selesai. Ini menjadi sebuah syarat yang paling penting kalau saudara mau berhasil di dalam hidup ini menyelesaikan rancangan Tuhan. Saudara harus menyelesaikan rancangan Tuhan itu sampai selesai. Kata kuncinya adalah menyelesaikan rancangan Tuhan sampai selesai. Sehingga kita bisa berkata pada saat akhirnya, aku telah menyelesaikan sebuah pertandingan yang baik dan aku telah memelihara iman. Semua yang sudah, Paulus bilang, semua yang Tuhan perintahkan, aku sudah mengerjakannya sampai selesai. Bahkan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia memberikan contoh yang luar biasa. Dia bilang, sudah selesai. Semuanya sudah saya lakukan. Sampai kepada hal-hal yang terkecil sekalipun. Aku telah menggenapi semuanya. Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja. Salomo tidak mendahulukan istana raja, tapi Salomo menyelesaikan rumah Tuhan terlebih dahulu. Hari ini mari cek baik-baik. Apakah ada rancangan Tuhan yang saudara genapi atau belum digenapi. Atau bahkan saudara sedang melenceng untuk menggenapi rancangan Tuhan. Mari kita berhenti sebentar dan melihat kehidupan kita. Apakah hari ini kita hanya fokus menaikkan doa terus, meminta Tuhan memulihkan, meneguhkan kehidupan kita, bahkan Tuhan mendengar doa kita, tapi kita lupa untuk yang pertama menyelesaikan daripada rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita sampai selesai. Atau minimal hari ini saudara belum menyelesaikannya, tapi minimal saudara sedang mengerjakan rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. So cek baik-baik yang pertama. Yang kedua, Tuhan bilang menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja. Jadi bukan saja menyelesaikan, tapi mendahulukan dan memprioritaskan rancangan Tuhan melebihi daripada kepentingan diri kita pribadi. Tidak ada yang salah di dalam membangun istana raja. Salomo menyelesaikan istana raja, tapi dia menyelesaikan dulu rumah Tuhan, baru dia menyelesaikan istana rajanya. Jadi hari ini saudara, mari belajar untuk mendahulukan, memprioritaskan Tuhan. Percayalah bahwa ketika saudara memprioritaskan rancangan Tuhan, maka Tuhan berkepentingan untuk memprioritaskan kehidupan saudara dan apa yang menjadi pergumulan hidup saudara. Kenapa? Karena di dalam hidup saudara ada rancangan Tuhan yang sedang berjalan, ingin digenapi di dalam hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, firman Tuhan bilang gini, dan Salomo berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul di dalam hatinya. Saudara, yang ketiga untuk kita bisa terus menyelesaikan rancangan Tuhan adalah kita harus terus menangkap pesan Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Firman Tuhan bilang dia berhasil melaksanakan apa yang menjadi
Tuhan taruh di dalam hatinya untuk apa? Untuk pembangunan istananya dan untuk menyelesaikan rumah Tuhan. Di dalam hidup Salomo membangun istananya, dia melaksanakan apa yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Dia berhasil menyelesaikan rumah Tuhan berdasarkan apa yang Tuhan taruh di dalam hati Salomo. Makanya kenapa Tuhan bilang di dalam firman Tuhan, tidak ada orang yang berhikmat sama seperti Salomo. Dia memiliki hikmat dan dia memiliki pengertian. Di dalam hatinya hari ini, saudara mari cek baik-baik apakah Tuhan masih bisa berbicara, memimpin kita, menyampaikan isi hatinya, supaya kita bisa dengan tepat membangun kehidupan kita yang berkenan di hadapan Tuhan dan menyelesaikan atau menggenapi rancangan Tuhan buat hidup kita, sehingga hidup kita orang bisa melihat Tuhan dan rancangannya di dalam kehidupan saudara saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Hari ini kami belajar untuk kami terus mendahulukan, memprioritaskan Tuhan, mendahulukan menggenapi rancangan Tuhan daripada kehidupan kami pribadi. Kami bisa terus membangun kehidupan kami, tapi kami tetap memprioritaskan Tuhan. Kami mendahulukan Tuhan. Bahkan kami juga menangkap dan mengerjakan dengan tepat apa yang Tuhan taruh, tuntunan Tuhan dalam hidup kami untuk kami membangun hidup kami, membangun karir kami, membangun keluarga kami, pelayanan kami, dan juga di dalam membangun, mengerjakan rancangan Tuhan buat hidup kami. Tolong kami perlu firman Tuhan, perlu Roh Kudus dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. God bless.